Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak semua. Saya selalu berdoa, selalu berharap semoga kalian tetap sehat walafiat, sehat lahir dan batin, sehingga dengan semangat untuk melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke anak-anak sekalian, kali ini pembelajaran kita lanjutkan, yaitu mengenai gaya Lorentz atau gaya magnetik. Gaya Lorentz adalah suatu gaya yang timbul ketika kawat berarus listrik berada di dalam medan magnet. Jadi kalau ada kawat dialiri arus listrik, kemudian kawat tersebut berada di dalam medan magnet, maka timbul gaya Lorentz. Adapun arah daripada gaya Lorentz adalah menggunakan aturan tangan kanan. Coba kalian simak tayangan berikut ini. Berikut adalah susunan magnet yang terdiri dari dua magnet berbeda kutub yang saling berhadapan. Garis medan magnet akan terbentuk dari kutub utara menuju kutub selatan. Sebuah pengantar dalam bentuk kawat lurus disisipkan di antara keduanya. Kemudian arus listrik dialirkan pada kawat tersebut. Apakah yang akan terjadi? Ternyata kawat penghantar terangkat ke arah atas. Hal ini menunjukkan bahwa kawat berarus listrik menerima suatu gaya yang arahnya ke atas. Peristiwa ini dipelajari oleh Profesor Lorentz, sehingga gaya magnetik yang bekerja pada kawat berarus listrik tersebut dikenal sebagai gaya Lorentz. Secara sederhana, Lorentz mengungkapkan, apabila sebuah penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz yang dapat menggerakkan penghantar tersebut. Untuk mengetahui arah gaya Lorentz dapat digunakan kaidah tangan kanan. Apabila tangan kanan dalam keadaan terbuka, jari-jari dan ibu jari diluruskan, arah dari pergelangan tangan menuju jari-jari menyatakan arah induksi magnet, dan arah ibu jari menyatakan arah arus listrik, maka arah gaya Lorentz dinyatakan dengan arah telapak tangan. Sedangkan besar gaya Lorentz dapat dinyatakan sebagai F sama dengan B/I/L sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz, B adalah induksi magnet, I adalah kuat arus listrik, L adalah panjang kawat penghantar, theta adalah sudut yang dibentuk oleh arah arus dan arah induksi magnet. Oke, gimana anak-anak setelah melihat tayangan tadi? Tentunya kalian sudah paham ya, mudah kok ya. Coba ini saya ulas sedikit. Jadi ini ada magnet utara, kemudian magnet selatan. Maka terdapat garis medan magnet yang keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Lah yang ini, yang di tengah ini adalah kawat yang dialiri arus listrik, sehingga kawat ini akan bergerak. Menurut gambar ini bergerak ke atas. Kenapa bisa ke atas? Maka kita gunakan aturan tangan kanan. Coba kita lihat ini yang ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik. Kemudian keempat jari ini yang dibuka ini itu menunjukkan arah medan magnet. Maka gaya Lorentz-nya adalah keluar dari telapak tangan kita. Gimana anak-anak? Paham ya? Nanti kita lihat dulu untuk yang berikutnya. Oke anak-anak, kita lihat kembali. Jadi arah gaya Lorentz menggunakan aturan tangan kanan yang dibuka seperti ini. Ya, ini begini. Ini satu paket selalu seperti ini. Jadi andai kata itu arusnya ini ibu jari itu ke atas, kemudian medan magnetnya arahnya itu menurut ini adalah ke barat, maka arah gaya Lorentz-nya adalah ke selatan seperti ini. Dan andikan ini saya putar
Nah, saya putar begini. Jadi arusnya itu arahnya ini, Bu Jari adalah ke selatan menurut gambar ini. Kemudian arah garis magnetnya adalah ke barat, maka arah gaya lorennya adalah ke bawah. Jadi ini selalu satu paket. Oke anak-anak, kita lanjutkan yaitu merumuskan gaya Lorentz. Kita lihat gambar yang sebelah kanan ini. Ini adalah ada magnet U, ini magnet S. Ini adalah garis gaya magnetnya. Berarti di sini terjadi medan magnet. Kemudian ini ada kawat lurus berarus listrik I, memotong atau berada di dalam medan magnet dengan sudut theta, sudut antara B dan I. Karena timbul gaya Lorentz, maka besarnya gaya Lorentz itu bisa dihitung dengan rumus F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, di mana B adalah medan magnet, satuannya Tesla. Kemudian I adalah arus listrik, satuannya ampere. Kemudian theta adalah sudut antara I dan B. Selain itu, maka ketika ada muatan listrik berada di dalam medan magnet, maka juga terjadi gaya Lorentz. Jadi nanti ada muatan listrik bergerak di dalam medan magnet, maka terjadi gaya Lorentz. Kalau muatannya diam, maka gaya Lorentz-nya 0. Kalau gerakannya muatan ini sejajar dengan garis gaya magnetnya ini, maka gaya Lorentz-nya 0. Muatan ini terhadap B atau garis gaya magnet itu harus memotong, membentuk sudut theta. Sekarang ketika muatan listrik ini berada di dalam medan magnet, juga timbul gaya Lorentz yang besarnya F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta, di mana B adalah medan magnet, satuannya Tesla, Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, V adalah kecepatan muatan yang bergerak di dalam medan magnet itu, satuannya meter per sekon. Kemudian theta adalah sudut antara B dan V. F adalah gaya magnet, satuannya Newton. Kemudian contoh soal. Yang pertama, kawat panjangnya 20 cm dialiri arus listrik 0,5 ampere. Berada di dalam medan magnet 0,05 Tesla dengan sudut antara medan magnet dengan arus listrik adalah 60 derajat. Berapakah besarnya gaya magnet yang dialami oleh kawat itu? Kita lihat ini panjangnya L adalah 20 cm, dijadikan meter 0,2 meter. Arus listriknya 0,5 ampere. B-nya atau induksi magnetnya adalah 0,05 Tesla. Kemudian sudutnya theta adalah 60 derajat. Kita pakai rumus F sama dengan B kali I kali L sin theta. Sehingga B-nya dimasukkan 0,05 kali 0,5 kali 0,2 kali sin 60 derajat. Kemudian ini saya buat 5 kali 10 pangkat min 2 kali 5 kali 10 pangkat min 1 kali 2 kali 10 pangkat min 1 kali sin 60 derajat setengah akar 3. Hasilnya adalah 50 kali setengah kali 10 pangkat min 4 akar 3. Sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4 akar 3 Newton. Contoh yang kedua, ini sebuah proton dengan muatan Q 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb berada di dalam medan magnet 0,2 Tesla. Bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Jika sudut antara kecepatan dan medan magnet 30 derajat,
berapakah gaya magnetnya atau berapakah gaya lorennya. Ketahui Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, B-nya 0,2 Tesla, V-nya atau kecepatannya adalah 2 kali 10 pangkat 5 meter per sekon, θ-nya 30 derajat. Kita masukkan ke rumus, F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. Kita masukkan 0,2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 2 kali 10 pangkat 5 kali sin 30 derajat. Ini 2 kali 10 pangkat min 1 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 2 kali 10 pangkat 5 kali sin 30 adalah setengah. Hasilnya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 15 Newton. Berikutnya adalah penerapan tentang gaya Lorentz atau gaya magnetik. Jadi gaya Lorentz itu diterapkan dalam kehidupan nyata, itu adalah pada motor listrik. Jadi contohnya motor listrik itu adalah seperti kipas angin, itu ada motorannya ya, kemudian ada blender, ada mixer, ada mesin bor, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu sebagai contoh daripada gaya magnetik. Kemudian prinsip kerjanya adalah seperti ini. Jadi nanti di sini ada magnet U, ini ada magnet S, kemudian di sini ada armatur atau kumparan yang nanti bisa bergerak berputar. Kemudian ini ada saklar, kemudian ini adalah batu baterai atau aki, kemudian ini adalah brush atau sikat, ini adalah komutator. Jadi nanti ketika saklar dihubungkan, arus dari baterai mengalir ke brush atau sikat, ke komutator, kemudian ke armatur, kemudian nanti terus ke komutator, ke sikat, ke negatif baterai. Itu nanti armatur ini nanti akan berputar. Coba kita lihat tayangan video berikut ini. Kawat dibuat dengan bentuk seperti ini, lalu kemudian di sekitarnya disimpan medan magnet permanen. Perhatikan kawat yang sebelah kiri yang arah arusnya ke sebelah sini. Karena medan magnet mengarah ke arah sini, maka dengan berpatokan ke kaidah tangan kanan yang tadi, kawat akan mendapatkan gaya magnet ke atas. Sedangkan kawat yang di sebelah kanan arah arusnya ke arah sini. Medan magnetnya tetap ke arah sini, maka gaya magnetnya akan menuju ke bawah. Sehingga jika yang kiri kawatnya ditarik ke atas dan yang kanan mendapatkan gaya ke bawah, maka ini akan mengakibatkan putaran seperti ini. Demikian anak-anak pembelajaran gaya Lorentz untuk pertemuan kali ini. Mari kita simpulkan pembelajaran kita. Yang pertama, gaya Lorentz itu adalah suatu gaya yang muncul atau suatu gaya yang timbul, yang terjadi karena kawat berarus listrik berada di dalam medan magnet. Atau gaya Lorentz itu adalah suatu gaya yang terjadi, suatu gaya yang muncul karena muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Kemudian penerapan gaya Lorentz digunakan pada motor listrik. Motor listrik misalnya ada mesin bor, ada mesin gerinda, ada mixer, kipas angin, dan lain sebagainya. Demikian pertemuan kali ini. Kita cukupkan sekian dulu, besok kita sambung lagi. Jadi anak-anak supaya ini pembelajaran ini supaya diulang-ulang, dilihat supaya paham. Nanti kalau belum jelas bisa bertanya lewat WA.
Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.